Apa yang bisa diambil dari pembelajaran Udah ini? nggak percaya syariah lah bang. Udah nggak percaya halal bang. Enak ya? Udah nggak. Apalagi bang didawasin katanya bang. Penghargaan banyak. Ya nggak ada bang. Teman-teman semuanya yang nonton udah nggak ada lagi tuh syariah. Bohong semuanya. Kalian harus simak video ini. Here's my simplest explanation of the book of Revelation, especially the first 4 horses of the apocalypse. The question is, why these 4? Why these colors? There is information contained in the colors. God is not trying to confuse us, and He's not just throwing colors out there. There must be a rational justification for why He picked these 4. Take a look at your screen. What do you see? Here's the symbol, the national symbol of next door neighbor to Israel, Jordan. What colors do you see? Can you help me here? White, red, black, and green. And then if you go next door, inside the territory of Israel, there is the Palestinian, symbolized by that flag. What colors do you see on the national flag of Sudan? Let's go to Kuwait. Salam saudara-saudara. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang anak tokoh agama besar, santri fanatik, hafal banyak ayat, tapi justru menemukan kebenaran bukan dari tempat dia dibesarkan? Hari ini, kita akan mendengar salah satu kisah pertobatan paling jujur, paling menyakitkan, paling menggugah. Seorang pria muslim yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena kebencian, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena mencari kebenaran. Dan kebenaran itu membawanya pada salib. Perlu saya sampaikan, identitas narasumber tidak bisa ditampilkan demi keamanan mereka, dan saya yakin itu tidak akan mengurangi kuasa ceritanya. Justru dengan menjaga mereka, kita menjaga pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Yang penting, kesaksiannya tetap mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dikuatkan. Mari kita dengarkan bersama. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Beredar video sekelompok orang melakukan zikir dan doa bersama di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Anda nggak salah dengar, zikir di candi. Bukan zikir pelan atau dalam hati, tapi pakai suara keras. Momen ini bisa dilihat di akun Instagram Permadi Aktivis 2, 29 Desember lalu. Dalam video itu terlihat sekitar 11-12 orang duduk berjajar di pelataran Candi Prambanan. Lokasinya berada di area utara Candi Siwa, bagian dari kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Mereka melantunkan zikir dan doa dengan suara lantang di area terbuka. Permadi yang mengunggah video itu mempertanyakan keras aksi tersebut. Ngapain coba zikir di candi punya umat Hindu, katanya. Dia juga bilang gak ada yang larang kok zikir baca la ilaha illallah di candi ataupun di gereja selama bacanya dalam hati. Tapi ini sambil teriak-teriak, itu loh yang jadi masalah, kata Permadi. Kan jadi ganggu wisatawan yang liburan di situ. Aduh, kenapa sih suka banget gangguin orang, tambahnya. Permadi juga nyindir emang kalau candi dizikirin, candinya bakal jadi mualaf. Permadi juga membuat perumpamaan. Kalau umat Kristen bawa gitar, nyanyi lagu rohani, muji Yesus di dalam masjid, kira-kira gimana perasaan umat Islam? Pasti nggak nyaman kan? Netizen pun ramai-ramai berkomentar. Dah nggak betah di tempat ibadah sendiri kayaknya, tulis seorang netizen. Padahal nggak ada yang melarang izin pembangunan masjid, nggak ada yang ngusir ibadah, pindah ke tempat orang Hindu, tulis netizen lain. Hidupnya nggak tenang ya kalau nggak gangguin umat lain. Nggak damai, nggak bisa tidur kalau ngelihat umat agama lain bahagia, tulis yang lain. Nggak lama setelah kejadian, petugas keamanan dan polisi khusus BPK Wilayah 10 langsung menegur rombongan tersebut. Teguran dilakukan karena aktivitas itu melanggar aturan kawasan cagar budaya. Area Candi Siwa termasuk zona inti yang harus dijaga struktur dan nilai historisnya. Aktivitas ritual agama lain tidak diperbolehkan di zona tersebut. PT Taman Wisata Candi selaku pengelola kawasan Prambanan pun menyampaikan permohonan maaf resmi kepada publik. Pihak pengelola mengakui adanya ketidaknyamanan akibat viralnya video tersebut. Terlepas dari itu semua, aksi zikir keras di Candi Prambanan jelas tidak pantas. Candi Prambanan adalah situs bersejarah dan ruang sakral umat Hindu, bukan tempat ibadah umum. Secara historis, Prambanan dibangun sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa, juga Brahma dan Wisnu, Trimurti. Saat ini fungsinya telah berubah. Prambanan adalah cagar budaya, objek wisata, dan situs warisan dunia UNESCO.
Ibadah masih bisa dilakukan, tapi hanya oleh umat Hindu pada waktu tertentu dengan izin dan aturan ketat. Jadi jelas ini bukan ruang ibadah lintas agama. Nah, kan udah jelas nih sejarahnya. Ilmu ini juga ada kok di pelajaran sejarah semasa sekolah. Terus tujuannya zikir keras-keras di candi tuh ngapain abang-abang? Secara etika publik aja aksi ini udah keliru. Wisatawan datang untuk belajar sejarah, menikmati budaya, dan menghormati warisan leluhur. Bukan untuk mendengar ritual agama lain yang dilakukan dengan suara mencolok. Beribadah itu hak setiap orang, tapi tempat dan caranya juga harus tahu batas. Menghormati keyakinan orang lain justru bagian dari nilai agama itu sendiri. Kalau batas ini diabaikan, yang muncul bukan toleransi, tapi ketidakpekaan. Dan ketidakpekaan itu rawan memicu konflik. Yuk beragama dengan akal sehat. Ini video lagi viral banget. Ngapain coba zikir di candi punyanya umat Hindu? Gak ada yang larang zikir baca la ilaha illallah di candi ataupun di gereja sekalipun, selama bacanya dalam hati. Tapi ini sambil teriak-teriaknya itu loh, kan jadi ganggu wisatawan yang lagi liburan di situ. Aduh, kenapa sih suka banget gangguin orang? Lagian emangnya kalau dizikirin candinya bakal jadi mualaf gitu? Coba kalau dibalik, umat Kristen bawa gitar nyanyi-nyanyi lagu rohani muji Yesus di masjid, kira-kira gimana? Oh, tapi itu nggak bakal kejadian karena itu nggak bakal dilakukan sama umat nonis. Karena umat nonis di Indonesia itu umat damai yang nggak suka gangguin umat agama lain. Nggak kayak, sudahlah. Selama 1 dekade terakhir, para analis memprediksi kematian kekristenan di era modern. Tapi tahun 2025 memberikan jawaban sejarah yang mengejutkan. Tuhan tidak pernah mati di buminya. Kalian lihat datanya, di Timur Tengah, Yordania, sebuah negara mayoritas muslim menggelar perayaan Kristen terbesar dalam 2000 tahun sejarahnya. Di Amerika Selatan, Brazil mencatat rekor pembaptisan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Asia, Korea Selatan melaporkan gelombang anak muda yang kembali memenuhi gereja-gereja. Di Cina, diprediksi tahun 2030 akan menjadi negara mayoritas Kristen terbesar. Ini adalah Great Reversal. Ketika logika sekuler berkata iman itu kuno, Roh Kudus justru membakar hati bangsa-bangsa dari Afrika hingga Asia. Sejarah membuktikan satu hal, semakin sering Injil coba dikuburkan oleh zaman, semakin ia meledak. Kita tidak sedang melihat akhir zaman gereja, kita sedang melihat awal dari tuayan raya global. Ada amin? Saya itu kalau Natalan, tetangga saya yang Katolik, saya orang yang pertama mengucapkan selamat Natal. Maka bagi orang-orang Islam yang keras mengatakan, dasar Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Sing kondo sopo. Buktinya saya kemarin setiap tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Aku sudah jadi Avenger. Kenapa ya? Ada orang yang ngaku Islam, tapi kok beda pendapat dengan Allah dan Rasulnya tentang mengucapkan selamat Natal? Natal adalah ibadah sebuah agama, bukan hanya sekedar budaya. Natalan bukan acara sosial biasa. Natal adalah sebuah hari raya dengan keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Padahal Allah Jalla wa'ala, Tuhan semesta alam berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Tapi kan cuma datang doang, kan cuma foto doang, kan cuma pakai topi Santa doang. Rasulullah SAW sudah ingatkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Aneh ya, kalau sholat aja masih sering ditinggal, tapi Natalan selalu hadir maksimal. Harusnya seorang muslim cukup sami'na wa atha'na, tanpa buat pendapat yang berbeda dengan agamanya. Saksian ini menyentuh hati Anda. Jangan biarkan berhenti di Anda saja. Bagikan, sebarkan. Jadilah saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat. Komentar sederhana Anda bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bintang-bintang. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi,
tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.